Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pada saat ini, otak Lin Xin hampir korslet. Bibir Li Xin yang bersemangat seperti lava, mencairkan semua amarah dan perasaan sedihnya. Saat ini, dia hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi lunak, dan dendan jelas memucat saat dia menempel di sisi dinding, seolah-olah dia telah berubah menjadi semacam lukisan mural. Memisahkan bibirnya, Li Xin cepat-cepat mundur hingga baju besinya mengetuk sisi lain dinding dengan suara keras. Wajahnya yang menawan tampak merah padam, itu persis seperti warna ros unicornnya. Meskipun dia tidak terengah-engah, payudaranya naik turun, dan dia jelas tidak terganggu seperti biasanya. Apakah ini harus dilakukan? Li Xin dengan sengit berkata, tetapi memberi kesan bahwa dia bisa jatuh pada waktu tertentu sekarang. Kamu tidak bisa mengalahkanku, atau memaki aku sekarang. Wanita muda ini tidak sekaya kamu, dia juga tidak memiliki sesuatu yang berharga yang bisa ia berikan untuk memberikan kompensasi kepada kamu. Hanya ini yang bisa aku lakukan, sekarang aku tidak berutang apapun kepada kamu lagi. Ucap Li Xin. Setelah dia selesai, dia dengan cepat melesat ke arah pintu keluar, sebelum tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik untuk melihat siluet Lin Xin yang seperti lukisan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan marah. Bangke, ada apa dengan penampilan sedihnya ini? Ini adalah ciuman pertama wanita ini. Gumam Li Xin. Saat dia menyatakan itu, dia mengambil batu kecil dan melemparkannya ke Lin Xin, dan mengenai kakinya, sebelum berbalik dan melarikan diri dengan cepat. Lin Xin tampak kaku dan menoleh dengan gerakan berlebihan, sambil melihat sosok Li Xin yang menghilang. Wajah pucatnya tiba-tiba memerah. Apa dia baru saja menciumku dengan paksa? Gumam Lin Xin. Menyentuh bibirnya sendiri, dia masih merasakan kehadiran perasaan yang masih ada. Tanpa sadar dengan waktu yang telah berlalu, ia berjalan kembali ke pintu keluar dengan dukungan dinding batu, dan kakinya masih terasa goyah dan lemah. Menabrak Chen Ying'er, dia diberi pandangan curiga. Heh, ada apa denganmu, pembuat pil? Apakah kamu demam atau apa? Bagaimana wajahmu bisa begitu merah? Tanya si Loli. Aku baik-baik saja, jawab Lin Xin sambil menyentuh wajahnya yang merah, dan kemudian mencari tempat duduk dengan wajah lesu. Sejauh yang bisa dilihatnya, Li Xin saat ini tidak ada. 3 hari berlalu begitu saja, sebelum kedua regu perburuan iblis memulihkan tingkat kekuatan bertarung yang minimal, dan meskipun ini tidak termasuk Yi Jun dan Dian Yan. Yi Jun telah diberikan pertolongan dan perlu dirawat lebih lama, sedangkan Dian Yan terluka parah dan belum pulih. Namun meski begitu, mereka siap untuk bergerak lagi, dan hampir tidak dapat menghadapi musuh ketika dihadapkan dengannya. Selama 2 hari terakhir, Li Xin dan Lin Xin tampaknya saling menghindari, tetapi sesekali mencuri pandang ke pihak lain. Yang lain tidak buta, dan secara alami merasakan suasana aneh di antara mereka berdua. Hanya saja, mereka saat ini berada di tempat yang berbahaya, dan semua orang memfokuskan energinya pada lemulihan kekuatan, jadi tidak ada yang memperhatikan mereka. Satu-satunya pikiran mereka adalah bahwa hubungan antara mereka berdua agak canggung karena permintaan kuat Li Xin, tetapi dengan memberi perhatian yang baik, orang akan menemukan bahwa wajah Lin Xin memerah secara aneh setiap kali dia melihat Li Xin secara sekilas. Kemarilah semuanya, ucap Long Hao Shen. Long Hao Shen berdiri di sisi CR, kemudian mengangkat suaranya dan memanggil mereka semua. Semua orang langsung bereaksi, dan dengan cepat berkumpul di sisinya. Selama 3 hari terakhir, semua orang kecuali CR, Yi Jun dan Dian Yan sebagian besar telah pulih. Aku percaya semua orang sangat ingin tahu tentang apa yang aku lihat di Gua Desolate Hissing, gua apakah ini sebenarnya? Dan aku akan menunjukkan semuanya, ucap Long Hao Shen. Dia agak malu akan hal itu, tetapi Long Hao Shen tidak mungkin mengungkapkan rahasia menara keabadian, karena itu tidak selalu menjadi hal yang baik. Mungkin itu bahkan akan memberinya ketidaknyamanan yang luar biasa. Mendengar kata-kata Long Hao Shen, semua orang dengan penasaran meliriknya, tetapi menunggunya dengan hormat.
Sebagai kapten dari kelas umum Demon Hunter Squad kelas 21, yang menjelajahi gua sendirian, jika Long Hao Shen ingin menyimpan semua yang dia temukan untuk dirinya sendiri, anggota dari kelas 4 Demon Hunter Squad tidak akan memenuhi syarat untuk mengatakan sesuatu yang menentangnya. Tanpa Long Hao Shen, mereka bahkan tidak akan mampu untuk bertahan hidup. Long Hao Shen meletakkan kartunya di atas tanah, dan dengan secara terbuka mengungkapkan semuanya. Dia menunjukkan bahwa dia tidak memiliki keinginan untuk menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Recording Game menampilkan gambar di bawah pengaruh energi spiritual yang disuntikkan oleh Long Hao Shen, dan dunia yang ada di dalam Desolate Hissing Cavern muncul dalam pandangan semua orang. Tidak dapat dipungkiri, bahwa permata rekaman ini memang jenis harta yang langka. Tidak hanya merekam gambar, tetapi bahkan suara yang masuk. Long Hao Shen muncul di tengah-tengah gambar, ketika situasi di dalam Desolate Hissing Cavern mulai ditampilkan. Karena seluruh rekaman sangat panjang, Long Hao Shen menggunakan energi spiritualnya untuk mengaturnya, dan mempercepat seluruh proses. Pada awal penjelajahan Long Hao Shen, dapat dilihat bahwa tubuhnya dikelilingi oleh fluktuasi energi spiritual yang sedemikian dahsyatnya, sehingga semua orang tidak bisa menahan rasa dingin ketika melihatnya. Meskipun mereka tidak mengalaminya secara nyata, mereka dapat membayangkan betapa kerasnya tekanan yang telah dialami Long Hao Shen. Ketika Long Hao Shen tiba-tiba merilis mantel suci, sosoknya tiba-tiba berhenti, dan rekamannya juga ikut berhenti. Di bawah keheranan semua orang, Hao Shen menyatakan dengan nada serius. Hasil eksplorasi ini tidak ideal, dan aku tidak tahu dengan pasti, apakah gambar-gambar ini akan cukup bagi kita untuk mendapatkan hasil misi yang disetujui dan selesai, tetapi di dalam Desolate Hissing Cavern, mendengarkan suara-suara mendesis itu telah membuatku mendapatkan pemahaman tentang kemampuan baru. Karena kita datang ke sini bersama-sama, mempertaruhkan hidup kita bersama untuk menyelesaikan misi ini, aku bersedia berbagi kemampuan ini dengan kalian semua. Dengan cara ini, tugas ini tidak akan sia-sia, tidak peduli bagaimana nanti aliansi akan memutuskannya. Adapun apakah kamu akan dapat memahaminya atau tidak, itu akan tergantung pada diri kamu sendiri. Ucap Long Hao Shen. Kata-kata Long Hao Shen ini seakan-akan telah mencekik semua orang seperti yang bisa dibayangkan, terutama 6 anggota prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad, yang ekspresinya telah berubah sepenuhnya. Luxi membalas dengan hampir tanpa ragu. Kapten Long, kamu tidak perlu melakukan ini. Kemampuan yang diciptakan sendiri tidak perlu dibagikan dengan orang luar, ini bisa dikatakan sebagai bagian dari kemampuan kamu sendiri. Seru Luxi. Dalam situasi yang berbeda, mungkin Long Hao Shen tidak akan mengungkapkan rahasia kemampuan yang sulit dia pahami, tetapi karena rahasia yang dia simpan dalam bentuk Tower of Eternity, dia merasa agak malu terhadap prajurit keempat regu berburu iblis yang karakternya baik hati, dan membuatnya melakukan ini sebagai upaya untuk menebus ketidaktulusannya. Long Hao Shen mengungkapkan senyumnya. Kemampuan yang aku pahami ini bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari siapapun. Itu agak cocok untuk prajurit jarak dekat. Jangan menolaknya Kapten Luke. Karena aku sudah mengatakan ini, aku akan melakukannya. Selanjutnya, tolong dengarkan dengan penuh perhatian semuanya. Aku akan memberi tahu kamu tentang seluruh proses pemahaman aku, dan apakah kamu berhasil mempelajarinya atau tidak, itu akan tergantung pada kemampuan kamu sendiri. Aku menamai kemampuan baru ini dengan nama, Riak Cahaya. Ucap Long Hao Shen. Saat dia mengatakan ini, mantel suci dilepaskan dari tubuh Long Hao Shen, dan dia memberi isyarat pada Li Xin dengan isyarat. Kak, lancarkan serangan terhadap mantelku. Lakukanlah secara perlahan-lahan, agar semua orang dapat melihatnya dengan baik. Ucap Long Hao Shen. Li Xin menatap Long Hao Shen dengan tak berdaya, karena kelemahan terbesar adik laki-lakinya ini terlalu jelas. Jangan lupa, ini adalah kemampuan yang diciptakan sendiri yang berharga. Namun, dia masih bertindak sesuai dengan instruksi Long Hao Shen. Di matanya, wataknya sebagai seorang pemimpin hanya meningkat seiring waktu, jadi karena dia memilih untuk melakukan ini, dia harus memiliki alasan sendiri. Aura merah berapi-api diarahkan ke mantel suci, dan Li Xin memanfaatkan energi spiritualnya untuk mengirim serangannya menuju mantel suci. Tetapi pada saat tebasan ini bersentuhan dengan mantel sucinya, suara mendengung tiba-tiba bisa terdengar, dan Li Xin segera membuka matanya lebar-lebar.
Dia benar-benar terkejut saat melihatnya, bahwa tebasannya dapat dibelokkan tanpa kesempatan untuk menembus mantel panjang Long Hao Shen. Karena semua orang memperhatikan dengan seksama, mereka dengan jelas melihatnya, bahwa pada saat energi spiritual Li Xin langsung menyentuh mantel suci, seluruh mantel suci memancarkan semacam riak ganas. Riak-riak itu adalah penyebab meningkatnya kekuatan pertahanan tiba-tiba dari Holy Mantle, sehingga ia bisa menangkis serangan Li Xin dengan mudah. Long Hao Shen terus berbicara. Kemampuan yang disebut dengan riak cahaya ini, adalah sesuatu yang aku pahami di dalam Desolate Hissing Cavern. Kamu harus tahu seberapa dahsyatnya dampak suara mendesis itu kan? Nah, riak cahaya akan membawa amplifikasi semacam ini ke kemampuan ofensif dan defensif kamu. Itu mampu memperkuat kemampuan ofensif dan defensif kita, dengan menggunakan konsumsi energi spiritual yang sedikit lebih besar. Ucap Long Hao Shen menjelaskan. Selanjutnya, Long Hao Shen menceritakan tanpa syarat seluruh proses pemahamannya yang mengarah pada penciptaan riak cahaya, dan menunjukkannya sekali lagi kepada semua orang. Itu seperti yang Long Hao Shen katakan, riak cahaya tidak cocok untuk panggilan sihir, dan hanya pejuang jarak dekat yang bisa menggunakannya. Setiap orang memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa hebatnya kegunaan dari kemampuannya. Han Daoxi merasa, bahwa riak cahaya dapat menghasilkan peningkatan yang luar biasa untuk kekuatan ofensifnya, sedangkan perisai warrior seperti Dian Yan merasa, bahwa manfaatnya adalah meningkatkan kekuatan pertahanannya sebagian besar. Setelah penjelasannya selesai, Long Hao Shen memberikan narasinya sendiri, berbicara tentang menara cahaya yang muncul di saat-saat terakhir, sebelum para penonton melemparkan diri ke arahnya. Pada saat ini, aku merasakan sakit yang luar biasa datang dari otak aku. Seolah-olah hantu-hantu ini berusaha merebut tubuh aku dengan paksa. Pada saat inilah Hao Iwe datang, memanfaatkan serangan jiwa untuk mengusir mereka. Setelah momen ini Aki terjatuh pingsan, dan pada saat aku sadar kembali, menara itu sudah menghilang. Dari awal hingga akhir, aku belum melihatnya dengan cukup jelas, dan aku tidak dapat menentukan secara pasti apa itu sebenarnya. Kemampuan merekam permata rekaman juga tampaknya telah terpengaruh, karena itu tidak merekam apapun yang terjadi ketika aku dalam keadaan pingsan. Namun, aku meyakini, bahkan jika menara itu masih ada di sana, itu bukan sesuatu yang bisa kita hadapi dengan tingkat kultivasi seperti kita. Ucap Long Hao Shen. Long Hao Shen telah berpikir jauh sebelum datang dengan cerita ini, dan masih merasa bersalah jauh di dalam hatinya ketika menceritakannya. Tetapi memikirkan kejutan yang diberikan para ahli nujum ke dunia manusia, ia akhirnya mempertahankan front yang kuat, menceritakan kisah setengah benar ini kepada rekan-rekannya sendiri. Setelah dia selesai, hal yang paling spektakuler baginya adalah, tidak ada yang menyebut laporannya untuk dipertanyakan. Itu sudah jelas, bahwa dengan kekuatan suara mendesis yang muncul dalam rekaman, mereka bahkan tidak mungkin mampu untuk mencapai sejauh itu seperti dirinya, dan tidak mungkin melakukan yang lebih baik daripada Long Hao Shen. Mereka sudah pergi sejauh yang mereka bisa, hanya untuk menyelesaikan misi. Han Daoxi berkata dengan nada malu. Kapten Long, seperti yang kamu katakan, catatan-catatan ini setidaknya memberi kita setengah dari imbalan setelah kembali. Itu, kemampuanmu itu, bisakah kita? Ucap Han Daoxi dengan nanggung. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.